Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita, yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi ini ada 3 macam makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada makhluk hidup yang lain seperti tumbuhan, hewan. Nah, tumbuhan sendiri ada tumbuhan pohon mangga, pohon durian, pohon pisang, yang buahnya bisa kita nikmati untuk menambah gizi kita. Ya. Lalu untuk hewan, ya seperti ada ayam, ya yang kita pelihara di rumah, ada sapi, ya, mungkin ada bebek, ada ikan di kolam dan sebagainya. Ya, itu adalah makhluk hidup. Ya. Nah, tadi kita sudah sebutkan ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagian besar makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri, ya, mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak. Nah, seperti kita manusia, kita bergerak dengan cara berjalan. Ya, kalau manusia bergerak dengan cara berjalan. Berbeda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan juga bergerak, tetapi geraknya tidak berjalan, tidak berpindah tempat, tapi caranya yaitu dengan bertambah tinggi dan bertambah besar. Hari ini kita menanam pohon kacang, ya kacang tanah, atau menanam bunga, ya. Ya, yang kita tanam masih kecil, masih pendek. Ya. Beberapa hari kemudian bunga itu yang kita tanam, ya tadi waktu kita tanam kecil, beberapa hari kemudian menjadi tinggi dan semakin rimbun daun-daunnya. Kemudian banyak cabang ke kiri, ke kanan, ke atas, ya itu bergerak. Nah, kemudian bagi binatang sendiri, cara bergeraknya juga berbeda. Nah, kalau ikan cara bergeraknya itu dengan berenang. Ya. Kalau kupu-kupu cara bergeraknya dengan terbang. Nah, ya. Sedangkan kalau seperti ayam, bebek, ya, ciri makhluk hidup berikutnya yaitu tumbuh. Ya, tumbuh. Nah, tumbuh maksudnya dari waktu kita lahir dulu, apakah sudah sebesar seperti ini? Tidak, ya. Sudah sebesar Adi, ya, sebesar Aza, ya, sebesar email dan sebagainya? Tidak, belum sebesar saat ini. Jadi melalui begitu lahir masih bayi kecil, hanya bayi kecil. Manusia kemudian menjadi bayi yang baru bisa merangkak, kemudian baru bisa jalan 1-2 langkah langsung jatuh lagi, ya. Kemudian sudah mulai bisa lari, kemudian tumbuh jadi anak-anak, sudah bisa sekolah SD, ya, seperti ini, ya. Jadi semakin tinggi badannya, timbangannya semakin berat, ya. Dan ada yang gendut, seperti siapa yang di sini yang gendut? Ayo sebutkan siapa, ya. Ada yang gendut di sini? Ada. Ayam menetas dari telur. Ayam itu masih kecil, paling kepel tangan kita, ya, kepal tangan anak kecil, ya. Nah, setelah dikasih makan, kasih minum tiap hari, maka ayam itu tumbuh menjadi punya bulu, ya, punya ekor. Lalu ciri tumbuhan berikutnya yaitu makan. Ya. Siapa di sini yang nggak pernah makan? Ayo, siapa? Ya, ya. Tentunya kita setiap hari makan. Paling tidak kita makan 1 hari berapa? 3 kali. Ya, kita makan 1 hari 3 kali. Pagi namanya sarapan, kemudian siang pulang sekolah, ya.
dan sore atau malam sebelum tidur. Ya, itu. Atau sebelum belajar malam. Nah, kita makan satu hari 3 kali. Pagi, siang, dan sore atau malam. Itu. Begitu juga dengan tumbuhan. Ya. Apakah tumbuhan juga perlu makan? Perlu. Ya, perlu. Dari mana makanannya? Ya. Jadi tumbuhan juga perlu makan dan perlu minum. Dari mana makan dan minumannya? Ya, tumbuhan perlu minum dari setiap pagi tanaman itu kita siram, ya, kita siram, ya. Kemudian kita beri pupuk supaya tanaman itu tumbuh subur, ya, berbuah dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk hewan, apakah hewan juga perlu makan? Perlu nggak? Perlu, ya. Hewan juga perlu makan, ya. Sebagai kelangsungan hidup itu perlu bergerak, ya, tumbuh dan makan. Ada lagi, yaitu bernapas, ya, bernapas. Jadi semua makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, itu bernapas. Ya. Bernapas ini seringkali kita tidak sadari, ya. Dalam keadaan apapun, selama kita masih hidup, ya, kita tetap bernapas. Waktu ngobrol sama sesama teman itu juga bernapas. Bahkan waktu kita tidur pun tanpa kita sadari, kita juga bernapas, ya. Itu. Kita bernapas melalui hidung dan mulut. Nah, kalau bagi tumbuhan juga bernapas enggak? Bernapas, ya, bernapas. Bagi hewan seperti sapi, bunyinya sapi seperti apa? Ada yang tahu bagaimana bunyinya sapi? Bunyinya kucing? Bunyinya kucing benar? Iya. Kucing juga bernapas. Ya. Kalau kalian tidak percaya, coba kalau yang punya kucing di rumah yang jinak itu dielus-elus, ya. Kemudian dilihat perutnya, ya, dilihat perutnya, kembang kempis, nah, itu cirinya, itu tandanya bahwa kucing itu bernapas, ya. Kemudian yaitu ciri berikutnya yaitu peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang. Rangsang itu semacam gangguan. Sebagai contoh misalnya rangsang pada mata. Kalau di malam hari kita melihat sinar yang tiba-tiba menyorot mata kita, maka kita akan mengedipkan mata, ya. Kita akan menutup mata karena kita akan silau, ya. Nah itu. Atau kalau kita misalnya kulit kita dicubit, ya, terasa nggak dicubit? Terasa, ya. Kalau dicubit rasanya gimana? Sakit, ya. Ya. Pada tumbuhan juga peka terhadap rangsang. Sebagai contoh yaitu tumbuhan putri malu. Bukan putrinya yang malu-malu, ya, bukan putrinya yang malu-malu, tetapi namanya ada satu nama tumbuhan yang namanya tumbuhan putri malu. Nah, putri malu ini apabila kita senggol, apabila kita sentuh daunnya, maka daunnya itu akan mengucuk. Nah, nanti kalau kita sudah pergi, dia akan mengembang lagi, mekar lagi daunnya, ya. Nah itu karena mendapatkan rangsang atau sentuhan, ya. Ya, jadi itu adalah ciri-ciri makhluk hidup, ya. Sekali lagi diulangi, ya, yaitu ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama bergerak, kedua bernapas, yang ketiga berkembang dan tumbuh, berkembang biak, ya. Berkembang biak dan bertumbuh, kemudian perlu makan dan peka terhadap rangsang. Sampai sini dulu anak-anak, ya. Sudah paham, sudah mengerti, ya.